Jadi kesehatan lingkungan ini pasti akan sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Seperti limbah minyak goreng, ya kita sering setelah masak selesai kita buang di sembarangan seperti itu. Padahal sebenarnya itu masih bisa dimanfaatkan. PHBS ini perilaku hidup bersih dan sehat itu pasti sangat mendukung derajat kesehatan masyarakat. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan Smart semuanya. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama membahas terkait lingkungan sehat, sanitasi kuat untuk negeri semakin hebat. Nah, untuk kenapa sih ada acara ini begitu ya? Jadi acara ini sebagai salah satu upaya kita dari PT Purnama Laboratory untuk memeriahkan HKN atau Hari Kesehatan Nasional di 2021 yang bertemakan Sehat Negeriku, Tumbuh Negeriku. Dan harapannya dengan adanya wawancara ini, kami berharap akan meningkatkan wawasan penonton semuanya, atau rekan-rekan Smart semuanya, untuk mengetahui tentang kiat-kiat sehat, sehingga nantinya negeri kita akan semakin kuat, begitu ya. Baik, di kesempatan kali ini saya sudah kedatangan Ibu Dr. Endah Indriati Wurjaningrum. Begitu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, dan kami sangat mengapresiasi dari kesibukan Ibu, dari kesibukan Ibu gitu ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang sudah menyempatkan diri untuk memberikan wawasan begitu ya pada rekan Smart semuanya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae dari Ibu Endah ini. Baik, dari nama beliau adalah Dr. Endah Indriati Wurjaningrum dengan pendidikan terakhir Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta yang lulus pada tahun 1996 dengan riwayat pekerjaan pada tahun 1997 sampai 2000 sempat menjadi dokter di PTT di Kota Surakarta, selanjutnya CPNS di Puskesmas Banca, lalu menjadi kepala UPTD Puskesmas Bawen pada tahun 2004 sampai 2009, lalu menjadi kepala UPTD Puskesmas Pringapus Kabupaten Semarang 2009 sampai 2018, lalu menjadi kepala UPTD Puskesmas Jimbaran Kabupaten Semarang pada tahun 2018 sampai dengan 2021, dan yang terakhir sekarang menjadi kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang mulai dari Oktober 2021 kemarin sampai sekarang. Baik, Ibu boleh bergabung. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Endah. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yusuf. Baik, Bu Endah, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas, Bu, tentang tema lingkungan sehat, sanitasi kuat untuk negeri semakin hebat. Dan ini sangat berhubungan sekali, Bu ya, dengan bidang Ibu, karena Ibu sebagai kepala bidang di pencegahan dan pengendalian penyakit Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Harapannya kita dan rekan Smart semuanya bisa mendapatkan banyak ilmu dari Ibu Endah pada kesempatan pagi hari ini. Baik, jadi gini Bu Endah, kita ada beberapa pertanyaan begitu ya tentang tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama, begini Bu Endah, jadi di akhir-akhir ini kita sama-sama menyaksikan adanya climate change atau perubahan iklim yang sangat sering gitu ya di akhir-akhir ini berbincangan. Dan bagaimana sih Bu sebagai kita masyarakat untuk mencegah atau untuk memperbaiki climate change ini, atau mungkin dengan meningkatkan kesehatan lingkungan, dan kalaupun meningkatkan kesehatan lingkungan, bagaimana sih Bu cara-caranya untuk kita sebagai masyarakat meningkatkan kesehatan lingkungan di lingkungan kita begitu Bu. Terima kasih Mas Yusuf. Ya, memang kita ketahui bersama bahwa saat ini memang perubahan iklim sangat luar biasa yang kita alami. Ya. Baik itu kalau hujan sangat lebat, tetapi kalau panas yang sangat panas, ya, itu akan sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat kita, gitu ya Mas Yusuf ya. Betul. Lingkungan kesehatan itu adalah salah satu yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Nah, kita mengalir dari ilmu Bloom bahwa
derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan, perilaku, kemudian pelayanan kesehatan dan genetik ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai kesehatan lingkungan sendiri. Jadi kesehatan lingkungan itulah kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi antara manusia dan lingkungannya. Jadi kesehatan lingkungan ini pasti akan sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Di sini bagaimana upaya-upaya kita untuk supaya kesehatan lingkungan ini dapat mempengaruhi ya, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di sini ada kiat-kiat yang bisa kita laksanakan, Mas Yusuf. Baik. Ya, di sini adalah dengan kesehatan lingkungan, di sini ada kita mempengaruhi lingkungan kita, memperbaiki lingkungan kita untuk derajat kesehatan masyarakat. Di sini ada sanitasinya, ya, seperti sanitasi yang baik, kemudian dengan adanya cuaca panas ya, memperbaiki untuk penyihatan air dan udaranya. Ya, di sini ada ruang lingkup kesehatan lingkungan, Mas Yusuf ya. Di sini ada penyihatan air dan udara, kemudian pengamanan vektor penyakit ya, karena dengan adanya cuaca yang sangat buruk ya, dengan hujan yang sangat sering ya, dengan panas itu pasti penyakit-penyakit akibat vektor ya, dengan binatang-binatang ya, itu bisa mempengaruhi kesehatan kita ya, seperti demam berdarah, kemudian malaria. Nah, itu perlu kita antisipasi ya, supaya penyakit-penyakit ini tidak merajalela, tidak menjadi wabah di tempat kita, yaitu dengan mempengaruhi lingkungan kita ya, seperti itu, dengan pemeriksaan jentik berkala ya, seperti itu. Kemudian jika memang sudah kasusnya banyak, kemudian memang perlu dilakukan fogging, kita lakukan fogging. Seperti itu, Mas Yusuf. Oke, baik, sangat jelas Ibu. Jadi tadi terkait pengertian kesehatan lingkungan, bagaimana caranya kita sebagai masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan. Tapi gini Bu, tadi Ibu sempat bilang parameter utama untuk menjaga kesehatan lingkungan adalah melihat bagaimana air dan sektor itu terkendali gitu ya. Jadi gimana Bu kiat-kiat kita sebagai masyarakat untuk menjaga air dan sektor itu terjaga atau terkendali begitu Bu? Bagaimana Bu? Teknologi tepat guna ya. Di sini kita ada teknologi tepat guna untuk air. Untuk kita ada 3 desa yang kita bantu. Ada bantuan dari Kementerian Kesehatan gitu untuk pengendalian untuk kualitas air. Di sini ada peningkatan kualitas air yang ada di tempat kita. Boleh tahu Bu daerahnya apa saja? Jadi mungkin menjadi referensi bagi masyarakat kita yang lain. Dan apa saja Bu kalau boleh tahu program-programnya yang terpadu itu bagaimana gitu secara konsep? Ya, itu Ungaran Barat, kemudian satu lagi di Tengaran, Sugisan Tengaran. Itu kita di situ ada upaya-upaya teknologi tepat guna untuk kualitas air bersihnya. Ya, jadi air bersih ini diubah menjadi yang bagus untuk air minum. Jadi kalau dulu kan air bersih saja. Nah, sekarang untuk kualitas air minum yang baik. Oh, jadi di-upgrade ya Bu dari air bersih menjadi air bisa buat diminum gitu ya. Air yang layak untuk. Baik. Kalau misalkan dari faktor tadi Bu gimana Bu? Dari sektor ya, kita tahu sendiri bahwa di daerah Indonesia ya, terutama di Kabupaten Semarang memang daerah endemis ya, kasus demam berdarah pasti selalu ada. Nah, upaya-upaya kita apa? Dengan sebelum masa terjangkitnya kasus demam berdarah, kita ada upaya-upaya dulu sebelumnya. Ya, kita ada pelatihan kader kesehatan, di mana dia dilatih untuk melakukan pemberasaan PJB, yaitu pemeriksaan jentik berkala yang dilakukan oleh kader-kader. Kita ada pelatihan kader yang dilakukan oleh Puskesmas untuk melatih kader itu memeriksa jentik yang ada di wilayahnya, di rumah-rumah penduduk seperti itu. Jadi sebelum kasus demam berdarah merebak, sebelum ini kita ada lakukan PJB dulu. Jadi kita antisipasi supaya tidak terjadi kasus demam berdarah. Dan selain itu dengan pemberantasan sarang nyamuk, sosialisasi kepada masyarakat selalu kita tingkatkan, selalu kita lakukan supaya kasus demam berdarah tidak tinggi ya. Kita upayakan seminimal mungkin. Seperti itu Mas Yusuf.
Oke, baik Ibu, terima kasih jawabannya. Jadi gini, saya juga sempat merasakan gitu ya, saya sebenarnya kontrak gitu ya di Bekasi, dan di Bekasi itu ada kader-kader juga dari mungkin dari puskesmas begitu ya. Dia melihat jentik-jentik menggunakan senter Bu ya, betul ya? Buat senter untuk ke apa namanya air yang menggenang gitu Ya, ya, betul. melihat jentik-jentiknya begitu ya. Oke 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 oke. Baik, Bella. Ada program yang unggulan juga Pak Mas Yusuf ya. Apa aja tuh Bu? Ada namanya Prokasi. Oke, apa tuh Bu? Program kali bersih. Setahun sekali. Program kali bersih. Kali bersih. Ya, itu kerjasama dengan lintas sektoral, dengan dinas lingkungan hidup seperti itu. Jadi kita membersihkan sungai-sungai ya supaya tidak jadi genangan, supaya tidak menjadi sarang tikus ya, supaya kita mencegah penyakit juga, mencegah penyakit leptospirosis yaitu dengan Prokasi ini Mas. Oke, bagus bagus, itu sangat program ya, sangat bagus begitu Bu ya. Oke, Bu Endah tadi sempat disinggung juga gitu ya terkait sanitasi. Jadi Ibu sempat menjelaskan bagaimana caranya kita menjaga kesehatan lingkungan itu dengan menjaga sanitasi yang baik begitu ya. Nah, bagaimana sih Bu untuk kita sebagai masyarakat menjaga sanitasi itu menjadi lebih baik? Gimana? Upaya sanitasi kita adalah dengan STPM 5 pilar yang saat ini sedang kita gerakkan kepada masyarakat, yaitu pilar pertama adalah dengan stop buang air besar sembarangan ya, ODF. Nah, kita di Kabupaten Semarang sudah 100% akses ya, jadi kita tahun 2018 Mas kita sudah ODF. Kemudian yang kedua adalah dengan cuci tangan pakai sabun. Terutama di masa pandemi ini ya Mas Yusuf ya. Saya kira semua orang sudah melakukan CTPS ya, supaya tidak tertular penyakit COVID-19 ini. Jadi CTPS memang sudah berjalan dengan baik dan semoga tetap ya, meskipun nanti kalau pandemi sudah reda, CTPS jangan ditinggalkan. Saya kira itu kebiasaan baik yang harus kita tetap laksanakan gitu ya Mas Yusuf ya. Betul betul Bu. Terus yang ketiga adalah air minum di rumah tangga ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan sampah rumah tangga, dan yang kelima adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga. Itu adalah kegiatan 5 pilar STPM yang dalam sanitasi kita laksanakan. Baik, Ibu, mungkin yang poin pertama kita sering sekali gitu ya mendengar promosi stop buang sampah sembarangan gitu ya Bu. Nah, mungkin buang air sembarangan. Oh iya betul, buang air sembarangan. Nah, ini kan sebenarnya kebanyakan orang sudah banyak tahu Bu ya, tapi kenapa gitu ya Bu, masyarakat banyak yang masih melanggar, dan sebenarnya mungkin mereka belum tahu gitu ya bahaya ketika mereka itu membuang air sembarangan. Kalau boleh tahu Bu, bahayanya apa sih Bu untuk mereka yang masih membuang air sembarangan? Dengan orang yang masih buang air besar sembarangan, ya tidak berjamban yang sehat, ya. Itu pasti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh airborne, ya terutama itu akan terus ada, ya. Karena apa? Dengan tidak kita misalnya BABS istilahnya, ya, itu akan menularkan ke orang lain. Kalau dia mungkin tidak merasakan gejalanya seperti itu, misalnya dia mungkin daya tahan tubuhnya bagus, tapi dia buang air besar sembarangan. Nah, orang lain yang ada di sekitar situ, yang daya tahan tubuhnya sangat rendah, pasti akan gampang tertular penyakit seperti diare, tipes, ya, kolera. Nah, ini akan terjadi kalau kita masih buang air besar sembarangan seperti ini. Iya, berarti bahayanya bukan buat orang itu Bu ya, buat masyarakat lain Bu ya. Selain orang itu juga mungkin juga akan terkena penyakit, dan orang lain di sekitarnya juga pasti akan juga terkena penyakit seperti itu. Oke. Tadi juga ada poin terakhir Bu tentang limbah cair dari rumah tangga begitu Bu ya. Nah, mungkin dari kita, dari masyarakat gitu ya, kurang tahu Bu yang disebut limbah cair dari Dinas Kesehatan itu apa saja gitu ya, karena kita sebagai masyarakat ya, kalau misalkan mandi gitu ya, mandi kan pasti ada limbah airnya Bu ya. Apakah itu yang dimaksud limbah cair atau apa begitu Bu? Limbah masakan ya, limbah
cuci piring seperti itu. Nah, kita sering masih ada ya di desa itu membuang di halaman, ya. Oh iya di iya. halaman spal. Nah, itu yang menyebabkan jadinya genangan, dan itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang akibat dari limbah genangan tersebut. Oh, jadi yang diperhatikan adalah genangannya Bu ya, genangan yang dibentuk dari limbah air tersebut begitu ya. Terutama itu Mas, seperti limbah minyak goreng ya. Kita sering setelah masak selesai kita buang di sembarangan seperti itu. Padahal sebenarnya itu masih bisa dimanfaatkan. Ya, di sini kita juga sudah mulai mengolah, ada beberapa daerah yang mulai mengolah limbah dari minyak goreng ini Mas. Ya, dijadikan sabun bisa loh Mas itu. Oh iya 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 iya. Ya, itu. Jadi dimanfaatkan kembali limbah-limbah cair itu. Jadi supaya tidak mencemari lingkungan, selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan atau kegunaan yang lain seperti sabun tadi. Ah, begitu Bu ya. Nah, yang tadi Bu boleh dijelasin mungkin Bu sedikit gitu ya terkait perubahan dari pengolahan minyak tadi menjadi sabun begitu Bu ya. Ya. Mungkin itu jadi inspirasi juga bagi masyarakat. Ya. Gimana tuh Bu? Secara proses mungkin sedikit. Oh, kita untuk pengolahan limbah tadi kita bekerjasama. Oh, kerjasama. Bekerjasama dengan LSM, bekerjasama dengan pihak-pihak lain, pihak ketiga yang membantu untuk proses pembuatan sabun ini. Oke. Berarti pun nanti kalau misalkan dari dinas kesehatan lain menonton video ini bisa jadi inspirasi Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada limbah-limbah minyak gitu ya dikumpulkan dalam satu wadah dari RT, dari RW gitu ya, nanti dikumpulkan menjadi bermanfaat menjadi sabun begitu Bu ya. Bisa juga lilin ya. Jadi semua puskesmas itu punya inovasi Mas ya. Jadi ada yang inovasinya ini. Jadi limbah-limbah dari minyak goreng dikumpulkan dan diolah kembali ya, seperti itu. Jadi puskesmas itu masing-masing punya inovasi mereka sendiri-sendiri. Salah satunya adalah mengolah dari minyak goreng sisa bekas itu tadi. Boleh nanti kalau dari kabupaten lain atau mungkin bersama-sama ke sini untuk lihat, kita akan antarkan ke wilayah yang inovasinya mengolah minyak goreng tersebut Mas. Ya, menciptakan sinergi Bu ya dari dinas kesehatan. Oke, Ibu tadi sudah sangat jelas gitu ya menggambarkan tentang kesehatan lingkungan dan bagaimana kita sebagai masyarakat menjaga sanitasi dengan baik. Lalu begini Bu, saya tahu beberapa program gitu ya dari dinas kesehatan. Salah satunya adalah PHBS gitu ya. Jadi PHBS ini sering sekali dipromosikan oleh dinas kesehatan seluruh Indonesia gitu ya tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana sih dampaknya dari promosi yang dilakukan oleh dinas kesehatan ini? Begitu dampaknya dengan masyarakat atau meningkatkan, apakah dengan promosi tersebut masyarakat berubah perilakunya dan bagaimana hubungannya dengan sanitasi serta kesehatan lingkungan? Begitu Bu. Jadi PHBS ini perilaku hidup bersih dan sehat itu pasti sangat mendukung derajat kesehatan masyarakat. Ya, dengan PHBS yang berkelanjutan dan terus-menerus kita laksanakan, kita harapkan ya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kita akan semakin meningkat dan lebih baik lagi. Ya, dengan PHBS kan ada bisa sembarangan, tapi itu masuk salah satu dari PHBS. Kemudian pemberantasan sarang nyamuk, ya itu juga salah satu dari PHBS. Jadi memang ada sinergi, ada hubungan dengan kesehatan lingkungan di dalam PHBS. Nah ini akan harus terus-menerus kita laksanakan pada masyarakat kita, diingatkan lagi dan diingatkan lagi pentingnya PHBS supaya kasus-kasus penyakit menular, kasus-kasus seperti apalagi masa pandemi ini, PHBS pasti akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat kita. Boleh tahu Bu, apa saja sih yang dipromosikan dalam PHBS ini? Ya,
Ada 10 ya PHBS rumah tangga, yaitu pertama adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian memberi ASI eksklusif kepada bayinya, kemudian menimbangkan balita setiap bulan, jadi balita harus ditimbangkan setiap bulannya ke posyandu, kemudian menggunakan air bersih. Di sini ada berkaitan dengan tadi ya, dengan sanitasi total berbasis masyarakat ya, menggunakan air bersih, kemudian mencuci tangan dengan air sabun ya, dalam pilar kedua dari sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, di sini dalam PHBS masuk. Kemudian menggunakan jamban sehat ya. Dalam pilar pertama ya, Pak Mas Yusuf ya, pilar pertama dari STBM adalah stop buang air besar sembarangan. Di sini dalam PHBS menggunakan jamban yang sehat. Jadi ada hubungannya antara kesehatan lingkungan dengan PHBS. Kemudian memberantas jentik nyamuk yang ada di rumah. Selain itu adalah makan buah dan sayur setiap hari. Itu ada masuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Kemudian melakukan aktivitas fisik yang baik setiap hari. Kemudian yang terakhir adalah tidak merokok di dalam rumah. Baik. Oke, makasih Bu. Jadi tadi sempat disinggung juga ada beberapa poin yang bisa kita lakukan begitu ya. Dan dari 1 sampai 10 itu sangat bisa dilakukan oleh kita. Jadi harapannya dari rekan Smart yang sudah menonton video ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari poin 1 sampai poin 10. Dan saya agak tertarik Bu dari tadi poin yang ke-7 atau 8 gitu ya, tentang menjaga makanan sehat gitu ya, buah-buahan atau makanan sehat. Jadi dari makanan ini sebenarnya yang kita ketahui begitu Bu ya, banyak cemaran-cemaran yang ada dalam makanan gitu Bu ya. Nah, dari sini apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang begitu ya ada upaya untuk mengetahui atau mencegah dari cemaran-cemaran yang ada di makanan begitu Bu? Jadi ada kita kegiatan-kegiatannya banyak ya Mas ya, untuk penanganan makanan ini dalam STBM di dalam pilar keempat ya, itu adalah pengamanan makanan ya. Pilar ketiga ya, pilar ketiga untuk pengamanan makanan. Di sini upayanya apa? Kita selalu penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat bahwa makanan, minuman itu harus dikelola dengan sehat ya. Air bersih ya tidak bisa diminum, jadi harus dikelola dulu, dimasak dulu ya, seperti itu. Jadi itu upaya-upaya kita untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian makanan sepertinya mungkin sepele, kita menyediakan makanan di meja makan itu ditutup ya dengan tudung saji. Kalau tidak ada tudung saji, dengan apa? Mungkin dengan piring, dengan mangkok yang ada di rumah. Itu sederhana sekali. Tetapi itu adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit ya. Makanan tidak dihinggapi oleh lalat misalnya seperti itu, kecoa, jangan ditutup ya. Selain itu untuk makanan ini ya, gizi seimbang itu dengan keamanan pangan. Dan pangan ini diharapkan kasus-kasus yang penyakit yang disebabkan oleh pencemaran makanan bisa dihindari. Baik. Gizi seimbang Mas ya. Gizi seimbang. Yusuf, program kalau dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna ya Mas Yusuf. Betul. Saya dari kecil dikasih tahu itu terus Bu. Nah sekarang berubah Mas, sekarang namanya gizi seimbang. Gizi seimbang. Jadi tidak 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi gizi seimbang. Karena apa? Kita antara anak kecil, anak balita, bayi dengan orang dewasa sudah beda lagi gizi seimbangnya, dengan isi piringku namanya. Ya, istilahnya disebut isi piringku. Jadi ada sepertiga dalam makanan pokok, sepertiga lauk pauk, sepertiga sayur dan buah. Nah itu lain-lain. Jadi kalau orang dewasa seperti kita lebih banyak sayur dan buahnya. Seperti itu. Kalau anak bayi, balita akan lebih banyak untuk makanan pokoknya dan proteinnya. Seperti itu. Jadi tidak lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi dengan gizi seimbang. Baik, terima kasih Ibu Endah. Jadi sangat-sangat jelas rekan Smart semuanya bagaimana caranya kita tetap sehat di masa pandemi gitu ya. Dan di saat-saat selanjutnya juga ada 10 pilar tadi yang harus kita jaga. Terus habis itu bagaimana caranya kita menjaga makanan
yang kita konsumsi agar selalu sehat. Karena begini ya Bu Endah, yang kita makan adalah yang akan menjadikan kita apakah sehat atau tidak begitu Bu ya. Karena sangat berdampak dari makanan itu. Ini memiliki sanitarian kit semua Mas Yusuf. Dimana sanitarian kit ini untuk memeriksa dan digunakan oleh petugas sanitarian lapangan untuk memeriksa kualitas dan memeriksa kualitas makanan, seperti misalnya petugas sanitarian ke kantin sekolah. Di situ petugas sanitarian bisa memeriksa sampel yang ada makanan jajanan anak-anaknya di sekolahnya. Di situ kita melihat ada atau tidaknya borak, formalin di dalam makanan tersebut. Tapi ini hanya memeriksa ada atau tidak ya Mas. Kalau untuk banyaknya itu kita memang harus membawa kayak kita sampel formalin atau borak, kemudian sampel itu kita kirim ke laboratorium. Termasuk juga apakah makanan itu mengandung mikrobakteri seperti coli ya, bakteri coli. Jika di situ mengandung ada bakteri coli, berarti kita bawa ke laboratorium sampelnya untuk diperiksa juga. Oke, rekan Smart. Jadi tadi adalah wawancara saya dengan Ibu Endah mengenai sanitasi dan lingkungan. Oke, mungkin terakhir Ibu Endah ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Kami bahwa apalagi di masa pandemi ini kita bersama kita tingkatkan protokol kesehatan kita ya dengan 5M dan menjaga kesehatan lingkungan kita supaya derajat kesehatan di masyarakat di Kabupaten Semarang ini semakin baik dan semakin baik lagi. Nah, untuk itu 5 pilar STBM, sanitasi total berbasis masyarakat segera kita tuntaskan. Di mana kita sudah ODF 100% akses di Kabupaten Semarang. Nah, untuk 4 pilar lainnya segera kita tuntaskan supaya STBM yang ada di wilayah Kabupaten Semarang bisa baik. Baik, terima kasih Bu Endah atas waktu dan kesempatannya. Kabupaten Semarang adalah kabupaten yang terletak di wilayah dekat dengan kota Semarang. Ya, jadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki 19 kecamatan dengan 26 puskesmas dan 235 desa atau kelurahan. Kabupaten Semarang sudah mendapatkan beberapa penghargaan untuk masuk di kesehatan lingkungan ini. Salah satunya adalah penghargaan STBM berkelanjutan dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 ini. Jadi baru saja di bulan Oktober kemarin mendapatkan penghargaan ini. Selain itu pada tahun 2019 Kabupaten Semarang juga mendapatkan kategori sanitarian terbaik dari salah satu puskesmas di wilayah Kabupaten Semarang, yaitu Puskesmas Pabilan. Kemudian pada tahun 2020 kategori kepala desa dan natural leader terbaik, yaitu kepala desa Siwal di Kecamatan Kaliwungu dan natural leader terbaik desa Siwal juga di Kecamatan Kaliwungu. Jadi itu adalah penghargaan yang pernah diterima oleh Kabupaten Semarang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan SDGs.